sore saya ucapkan kepada seluruh sidang jemaat yang ada di rumah. Saya percaya melalui ibadah mulai pada sore hari ini, ibadah Kamis, mari kita satukan hati kita satukan doa kita satukan iman kita kepada Tuhan. Kita mau berseru melalui pujian kita pada sore hari ini, karena saya percaya kita bersatu dan kita berdoa memuji Tuhan, maka Dia hadir melawat setiap kita masing-masing di rumah. Mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan pada sore
kami mengalami janji firman Tuhan di dalam hidup kami. Biarkan melalui pujian kami, biarkan melalui hidup kami boleh dapat menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kami percaya apapun yang terjadi di dalam hidup kami, satu hal kami percaya, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau tidak pernah membiarkan kami Tuhan, tetapi Engkau selalu ada bersama kami Tuhan. Di musim hidup kami, baik dalam musim masalah, musim kesulitan Tuhan Yesus, musim sakit penyakit Tuhan, itu tidak akan menghalangi kehadiran-Mu di dalam hidup kami. Karena kami adalah umat-umat yang sudah ditebus, umat yang sudah mengalami kemenangan ketika Engkau mati di kayu salib.
Shalom, selamat malam. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena anugerah, kasih setia dan kebaikannya yang Dia berikan kepada kita, sehingga kita boleh tetap terus senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Tentunya pada malam hari ini kita percaya bahwa ketika kita hidup disertai oleh Tuhan, itu adalah sesuatu hal yang membuat kita bisa ada di dalam ketenangan. Kalau kita bepergian, kita disertai dengan orang yang berduit, pasti kita tidak akan khawatir, ya. Kira-kira dikasih makan apa enggak? Nah, nanti kira-kira ya kita pasti kelaparan atau tidak? Ya, pasti kita akan tenang. Karena apa? Karena yang di sebelah kita yang itu pasti dia tidak akan membiarkan kita kelaparan. Itu kalau manusia, ya. Apalagi kalau Tuhan yang menyertai kita, pasti Tuhan akan selalu mencukupi semua keperluan kebutuhan kita pada malam hari ini. Meskipun di tengah-tengah situasi kondisi yang saat ini sedang kita hadapi, tetapi kita percaya di balik berbagai macam kesulitan dan kesukaran yang kita hadapi, kita memiliki Allah yang tetap terus senantiasa untuk bisa menyertai kita. Untuk itu kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut menghadapi hidup ini. Ya, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan pada malam hari ini. Tema firman Tuhan adalah hidup yang disertai oleh Tuhan. Kita akan mulai dengan Kejadian pasal yang ke-28 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Kejadian pasal yang ke-28 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Saya akan membacakan firman Tuhan. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Puji Tuhan, ya, kita sudah bersama-sama menyimak pembacaan kita. Ya. Tadi kalau kita melihat kisah ini, bagaimana kita tentunya seringkali mendengar atau membaca kisah tentang perjalanan Yakub. Yakub ini adalah saudara kembar dari Esau. Namun Esau sebagai kakak atau anaknya yang tersulung, dia tidak menghargai hak kesulungannya, sehingga ia menjual hak kesulungannya itu kepada Yakub demi semangkuk kacang merah. Akhirnya Yakub menerima hak kesulungan itu. Bahkan dia menerima berkat lebih. Sedangkan kalau kita melihat Esau itu sibuk untuk mengejar buruan daging binatang. Namun pada saat Esau hendak menerima berkat kesulungan itu sebagai anak sulung, dia ditolak dan tidak mendapatkan berkat itu. Meskipun dia meminta kepada ayahnya dengan mencucurkan air mata, dia menangis supaya ayahnya itu memberkatinya,
namun sudah tidak ada kesempatan lagi bagi Esau untuk bisa menerima berkat keseluruhan itu. Esau kemudian menjadi dendam terhadap adiknya yaitu Yakub. Bahkan karena kebencian dia merencanakan untuk membunuh adiknya yaitu Yakub jika ayahnya sudah mati. Karena itu ya, setelah Yakub tahu akan rencana jahat daripada Esau, karena Yakub diberitahu oleh ibunya, maka Yakub melarikan diri. Dia pergi ke rumah Laban. Di tengah perjalanan pada saat dia bermalam di suatu tempat, ketika dia akan tidur, maka dia mengambil batu sebagai alas kepalanya. Pada saat itu dia bermimpi ada tangga yang ujungnya sampai ke langit, dan tampak malaikat-malaikat Allah turun naik di atas tangga itu. Kalau kita melihat di sini bahwa Yakub mengambil batu alas untuk kepalanya. Jadi Yakub mengambil batu sebagai bantal untuk dia tidur. Ini memiliki pengertian tentang batu ini bahwa Tuhan itu adalah sebagai kepala bagi Yakub. Jadi kita melihat di sini bahwa batu itu merupakan satu gambaran bagaimana kehidupan Yakub ini selalu dia mau menjadikan Tuhan itu sebagai kepala dalam kehidupannya. Dan kita melihat di sini bahwa ketika Tuhan itu menjadi kepala dalam kehidupan Yakub, maka dia berjanji dia tidak akan membiarkan Yakub, dia tidak akan meninggalkan dia. Ini terbukti bahwa Yakub sekalipun ada di dalam pelarian, dia tidak seorang diri. Tuhan berdiri di samping Yakub, sebagaimana ditulis dalam Kejadian pasal 28 ayat 13, dikatakan demikian, berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Ya, inilah janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada Yakub. Ketika Tuhan menjadikan Allah itu menjadi kepala dalam hidupnya, maka Tuhan memberikan janji yang luar biasa bagi Yakub. Ya, kalau kita melihat di sini bahwa sebagaimana Yakub yang disebut sebagai anak sulung, maka kita juga disebut sebagai anak sulung. Tuhan mau supaya ketika kita menerima firman kebenaran itu, sebagaimana dinyatakan di dalam Yakobus pasal yang pertama, kita akan melihat suratan Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat, sebab pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Ayat yang ke-18, atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Ya. Jadi kita melihat di sini bahwa kehidupan kita
sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, Dia sudah menebus kita dari dosa. Dia sudah mengubah hidup kita, dan Dia menjadikan kita menjadi anak sulung. Sebagai anak yang sulung, ya maka kita harus tetap terus waspada. Kita harus menjaga hak kesulungan kita dari segala macam bentuk godaan-godaan kedagingan. Sama seperti Esau menganggap remeh hak kesulungan itu, dia menukar hak kesulungannya itu kepada Yakub dengan semangkuk kacang merah. Dia hanya mementingkan kebutuhan dagingnya. Dan kita melihat di sini bahwa jangan sampai kita menukar hak kesulungan kita dengan hal-hal yang berbau keduniawian. Ketika kita hidup di dalam dosa, ketika kita hidup di dalam kedagingan kita, ketika kita hidup di dalam sifat tabiat kita yang lama, maka kita sedang menukarkan hak kesulungan yang Allah sudah berikan kepada kita lewat perbuatan-perbuatan daging kita. Hal-hal yang menyukakan daging kita, itu yang akan membuat kita menjadi kehilangan hak kesulungan kita. Mari kita jaga hak kesulungan yang telah Allah berikan kepada kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita tidak mengikuti keinginan-keinginan daging. Karena keinginan daging itu adalah permusuhan dengan Allah. Seperti yang dikatakan di dalam Roma. Ya, kita melihat di sini bahwa kita patut bersyukur kepada Tuhan bahwa kita ini sudah menjadi anak-anak sulung. Kita melihat di dalam Keluaran pasal yang ke-32, Keluaran pasal 32 ayat 32 sampai 33. Keluaran pasal yang ke-32 ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-33. Tetapi sekarang kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah Kau tulis. Ayat 33, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapus dari dalam kitabku. Jadi kita melihat di sini bahwa Musa memohon kepada Tuhan karena bangsa Israel telah melakukan pelanggaran atau dosa. Bahkan Musa berkata, jika Engkau tidak mengampuni mereka, maka hapuskanlah kiranya namaku dari kitab kehidupan. Ini adalah perjuangan Musa. Dia merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon supaya Tuhan mengampuni dosa bangsa Israel. Tetapi Tuhan berkata, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitab Allah. Oleh sebab itu pada malam hari ini, mari kita mau belajar untuk menjaga hak kesulungan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita melihat selanjutnya, Yakub dalam mimpinya melihat pintu gerbang surga terbuka, dan dia mengatakan bahwa tempat itu adalah rumah Allah. Itu diakuinya dalam Kejadian pasal 28 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Kita akan melihat Kejadian pasal 28 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Ketika
Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang surga. Kita melihat di sini mimpi Yakub ini bukanlah mimpi yang biasa, atau mungkin dia mimpi karena kelelahan dalam perjalanan. Ya, kalau kita melihat bahwa Tuhan itu memang menghendaki Yakub mengalami mimpi yang seperti itu. Ya, kita melihat dalam Ayub pasal 33 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Kita akan melihat Ayub pasal yang ke-33 ayat 14 sampai ayat 15. Karena Allah berfirman dengan satu dua cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Ayat yang ke-15, dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur. Ya, jadi kita melihat di sini Allah juga bisa berbicara kepada setiap orang lewat mimpi. Ya, khususnya orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Demikian juga yang dialami oleh Yakub. Yakub mengalami mimpi dan saya percaya itu adalah kehendak Tuhan. Itu adalah rencana Tuhan sehingga Yakub bisa mengalami mimpi yang seperti itu. Kita melihat juga bahwa di dalam mimpi itu kita melihat bahwa Yakub pada waktu dia bermimpi, dia menyaksikan ada tangga yang menghubungkan antara langit dengan bumi. Dan kita melihat di sini bahwa tangga itu berbicara tentang penghubung. Jadi tangga itu dipakai untuk bisa menghubungkan, di mana malaikat itu naik turun. Dan kita juga melihat bahwa tangga itu merupakan satu gambaran, yaitu pribadi Yesus Kristus. Dia sebagai pengantara kita dengan Bapa di surga. Dengan Bapa di surga, tanpa adanya pengantara kita tidak bisa berhubungan dengan Tuhan. Kita melihat di sini bahwa kita dulunya bermusuhan dengan Allah, seperti yang dikatakan dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-10. Roma pasal 5 ayat yang ke-10 dikatakan demikian, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi kita melihat di sini bahwa oleh karena dosa, manusia telah jatuh di dalam dosa, sehingga manusia dengan Allah itu menjadi terpisah, tidak bisa berhubungan lagi dengan Allah, karena dosa itu yang memisahkan manusia dengan Allah. Tetapi kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Yesus Kristus, Dia telah menjadi pengantara antara kita dengan Allah, sehingga kita yang tadinya bermusuhan dengan Allah oleh karena dosa diperdamaikan oleh Allah lewat kematian Yesus Kristus. Jadi kita melihat di sini bahwa Yesus ini sebagai pengantara yang telah mendamaikan kita dengan Allah. Kita juga melihat dalam Kolose pasal yang pertama, Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-22. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatan yang jahat,
sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Jadi kita melihat di sini bahwa Yesus Kristus sebagai pengantara bagi kita. Dia telah menghubungkan kita dengan Allah, sehingga tidak lagi ada jarak pemisah antara kita dengan Allah. Dan kita juga melihat di sini bahwa saat ini hubungan kita dengan Allah sudah dipulihkan. Yesus sebagai pengantara sudah membuka pintu surga bagi kita, sehingga kita yang ada di bumi ini akan dipersatukan di dalam Kristus sebagai kepala. Kita akan melihat dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian, sebab Dia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Ya, jadi kita melihat di sini bahwa inilah yang telah dilakukan oleh Allah, karena Dia sungguh-sungguh mengasihi kita. Maka di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan atas dosa-dosa kita menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi kita melihat di sini bahwa Allah yang kaya dengan kasih karunia-Nya itu mau mengampuni dosa-dosa kita, karena ada jaminan, yaitu Yesus Kristus yang telah menjadi jaminan di dalam kehidupan kita. Kita melihat di sini bahwa pada malam hari ini bahwa kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, kita tidak perlu takut lagi, karena ada satu pribadi yang selalu menyertai kita. Ada satu pribadi yang selalu memperhatikan kita. Karena apa? Karena Dia telah mengubah hidup kita. Dia sudah menjadikan kita menjadi baru oleh karena korban Kristus di atas kayu salib. Setiap orang-orang yang percaya kepada Yesus, maka dia akan menerima hak kesulungan. Setiap orang yang percaya kepada Yesus, maka dia sudah diperdamaikan oleh Bapa di surga. Dan sehingga kita pada malam hari ini patut bersyukur kepada Tuhan, di mana Tuhan berjanji lewat korban pendamaian yang sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus, maka kita mendapat jaminan hidup yang kekal. Oleh sebab itu pada malam hari ini jangan sampai kita menutup pintu hati kita terhadap firman Tuhan. Biarlah hidup kita mau tetap terus senantiasa diperbaharui oleh firman Allah, sehingga kita menjadi manusia yang baru. Dan kita tetap terus selalu ada hidup di dalam penyertaan Tuhan. Puji nama Tuhan, bila pada malam hari ini firman Tuhan akan menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Dan saya dengan percaya kita akan tetap terus melangkah melewati hari demi hari bersama dengan Tuhan. Tidak perlu kita takut, tidak perlu kita ragu, tidak perlu kita
resah menghadapi apapun yang sedang kita hadapi pada saat-saat ini. Karena apa? Karena tangan Tuhan akan tetap terus selalu menyertai kita. Hidup di dalam penyertaan Tuhan itu akan membuat kita aman, akan membuat kita tenang, akan membuat kita memiliki kedamaian. Oleh sebab itu pada malam hari ini biar kita mau tetap semakin setia kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan lebih dari segala-galanya. Amin. Firman Tuhan, dan kita akan sama-sama berdoa. Kami bersyukur buat firman-Mu pada malam hari ini, di mana kami boleh dapat memperoleh jaminan penyertaan Tuhan. Engkau tetap selalu menyertai kami. Allah Immanuel itu akan tetap selalu ada dalam hidup kami. Dan kami tidak akan pernah takut dengan situasi keadaan apapun yang sedang kami alami, karena kami percaya bahwa kami tidak berjalan seorang diri, tetapi ada satu pribadi yang akan tetap terus selalu ada bersama-sama dengan kami, yaitu pribadi-Mu yang tetap terus senantiasa ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, Kau memberkati setiap kami pada malam hari ini, dan kami percaya biarlah kami mau tetap terus untuk hidup semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Kami mau melakukan apa yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Kami mau tetap terus berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh tetap terus ada di dalam perlindungan tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Kau sudah memberkati kami pada malam hari ini lewat kebenaran firman-Mu. Mari setiap kita yang percaya bahwa kita sudah diberkati oleh firman Tuhan, kita katakan bersama-sama, amin. Saya kira percaya bahwa pada malam hari ini kita semua yang ada di rumah-rumah, kita pasti sudah diberkati oleh ibadah kita pada malam hari ini. Meskipun kita dibatasi oleh jarak, kita tidak bisa berkumpul di satu tempat atau ada di tempat ini, tapi saya kena percaya hadirat Tuhan pasti akan melawat di rumah-rumah Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita membawa hati kita, kerinduan kita kepada Tuhan, maka saya kena percaya Tuhan sanggup untuk menjamah setiap kehidupan kita. Ibadah online akan tetap terus berjalan sambil kita menunggu kita memperoleh izin, ya, kita mendapatkan izin, baru nanti kita bisa beribadah di tempat ini kembali. Kita sama-sama doakan supaya dalam waktu yang dekat ini kita bisa dapat kembali beribadah di tempat. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah pada malam hari ini. Kita naikkan pujian, dimuliakan hati kita. Dimuliakan
pertemuan yang indah bersama dengan Tuhan. Lewat ibadah kami pada malam hari ini, kami percaya ketika kami sungguh-sungguh mau beribadah kepada Tuhan, tidak ada yang bisa menghalang-halangi kami, baik itu jarak maupun hal-hal yang lainnya yang membuat kami tidak bisa berkumpul di satu tempat. Tetapi kami percaya hadirat Tuhan tidak bisa dibatasi dengan ruang dan waktu. Terima kasih Bapa di surga, pada malam hari ini bila kami mau meninggikan Kau, kami mau mengagungkan, karena hanya Yesus yang layak kami tinggikan dan kami agungkan pada malam hari ini. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya Kau sudah memberkati ibadah kami pada saat ini. Kau melihat setiap kami pada malam hari ini di rumah-rumah kami boleh dapat membawa hati dan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Dan kami mau belajar untuk tetap terus senantiasa mencari Tuhan selama Tuhan masih memberikan kami kesempatan dan waktu untuk kami boleh dapat pakai beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, pada malam hari ini kami juga sudah menikmati firman Tuhan. Kami juga sudah menaikkan puji-pujian kami kepada Tuhan. Kami percaya bila pada malam hari ini Kau akan tetap terus menyempurnakan ibadah kami. Ibadah kami tidak akan sempurna tanpa kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa di surga, pada malam hari ini juga Tuhan, kalau ada di antara kami yang membawa beban berat masalah, pergumulan, sakit, penyakit, kami percaya Tuhan Kau sudah menolong kami, dan kami percaya Kau sudah menolong setiap kami yang saat ini berbeban berat, dan kami percaya Kau juga sudah menjamah setiap kami yang saat ini sedang sakit Tuhan, sehingga kami boleh dapat dipulihkan, disembuhkan, dan kami boleh dapat memiliki tubuh yang sehat. Terima kasih Bapa, pada malam hari ini juga Tuhan Kau memberkati pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian untuk melayani dalam ibadah pada malam hari ini. Tuhan juga memberkati setiap usaha pekerjaan kami masing-masing, apapun bidang usaha pekerjaan yang sudah kami geluti. Kami percaya Tuhan sudah membukakan pintu-pintu berkat Allah. Kami percaya Tuhan bahwa pada malam hari ini Kau memberkati kami sama seperti Kau memberkati Abraham, Ishak, dan Yakub. Kami percaya biarlah berkat yang telah diterima oleh Yabes, demikian juga berkat itu akan kami miliki, bahkan sudah kami miliki pada malam hari ini. Dan kami percaya juga Tuhan Kau memberkati setiap rumah tangga kami, keluarga kami masing-masing sudah diberkati oleh Tuhan. Anak-anak kami sudah diberkati oleh Tuhan. Bahkan cucu-cucu kami, mereka semua juga sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, pada malam hari ini juga Tuhan kami berdoa untuk pemerintah kami, yaitu Republik Indonesia. Kami berdoa dari pusat hingga daerah-daerah. Kami juga berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri, bahkan juga Tuhan kami berdoa untuk gubernur, bupati, camat, kepala desa, sampai kepada RT RW ya Tuhan. Kiranya Tuhan pakai para pemimpin kami ini supaya boleh dapat membawa bangsa kami ini untuk menuju kepada keadaan yang adil dan makmur, sejahtera, diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin kami supaya mereka boleh dapat memiliki roh takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh dapat menjalankan roda pemerintahan ini dengan jujur, dengan adil, dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih ya Tuhan. Pada malam hari ini juga kami berdoa untuk wabah yang sedang melanda negeri kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan nyatakan belas kasihan dan kemurahan Tuhan. Kami percaya bahwa pada malam hari ini kami boleh dapat melihat kemuliaan Allah ada di tengah-tengah bangsa ini. Dan kami percaya ketika Engkau ada di tengah-tengah bangsa ini, maka virus COVID-19 ini akan segera berlalu dalam waktu dekat ini di dalam nama Yesus. Kami percaya Kau mengasihi bangsa ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa pada malam hari ini Kau sudah menembus bangsa ini dengan darah-Mu. Kami percaya Kau akan menyembuhkan, memulihkan bangsa kami. Terima kasih Bapa di surga. Pada malam hari ini kami juga berdoa untuk Kecamatan Bumumas,
Khususnya ya Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau berkati daerah ini Tuhan. Kami percaya Engkau berkati penduduk-penduduknya, Tuhan memberkati mata pencarian mereka, Tuhan juga berkati ekonomi mereka, Tuhan memberkati rumah tangga mereka masing-masing ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada malam hari ini juga Tuhan kami percaya Kau sudah mempersiapkan berkat-Mu yang besar bagi kami. Sekarang Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat rahmat anugerah kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, tetap persekutuan dengan Roh Kudus akan tetap tinggal dalam kehidupan kita, memimpin kita, memberikan kekuatan penghiburan, sukacita dan damai sejahtera berlimpah-limpah mulai malam hari ini, besok dan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus dari kedua kali. Terimalah berkat Allah yang besar dan sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita yang percaya dan sudah diberkati pada malam hari ini, kita katakan bersama-sama amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita sekalian.